Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita masuk ke DCWT kita pada hari ini, sorry kalau hari ini telat, tidak sesuai dengan jadwal biasa ya, karena ya seperti yang lo sudah tahu dari DCWT kemarin gue kasih tahu bahwa gue sebenarnya sedang berkabung dan sekarang baru saja sampai rumah ya, kemarin dari luar kota. Jadi ya jujurnya capek sih, tapi ya nggak apa ya, namanya juga konsistensi. Gue udah menjanjikan konsistensi dan ya I'm proving it. Gue nggak cuma sekedar ngomong aja, nggak cuma sekedar lip service doang, tapi beneran dilakuin ya. Ya semoga lu juga jadi ikutan mau konsisten, ikutan mau juga punya komitmen begitu. Karena kalau lu nggak bisa konsisten, nggak bisa komitmen terhadap sesuatu, ini bukan cuma urusan investasi ya, tapi dalam kehidupan akan berantakan begitu ya. Oke, langsung masuk aja. Dalam 24 jam terakhir terjadi rally yang cukup signifikan sebesar 3,06%. Total market cap mencapai di 2,75 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,27%. Nah, untuk BTC itu sempat tadi titik tertingginya itu di angka 87.765. Wow, ya, dan kita bisa lihat di sini dia real time sedang retest ke BSB. Weekly close-nya sih tetap masih di bawah ya. Dia itu jam 7 pagi tadi dia close di 85.198. Nah, tetapi minggu ini terjadi retest lagi begitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah nanti Senin minggu depan weekly close-nya gimana nih? Apakah akan membentuk higher high atau tidak? Begitu. Karena kemarin kan belum berhasil nih. Apakah selanjutnya berhasil atau tidak? Begitu ya. Karena kalau strukturnya masih membuat lower high lagi, ya berarti para bears masih berkuasa begitu, dan ya harus bersabar lagi. Karena ya gini, BSB ini ya kita nggak pernah bisa tahu kapan dia akan bisa reclaimnya. Kayak contoh di sini ya, di 2024 saat dia jebol ya, lalu dia rally di sini, fake out pertama, dia ngedam, setelah ngedam di sini terjadi retest nih. 1, 2 ya, masih reject, reclaim lagi. Ternyata false signal lagi, jebol lagi ke bawah, retest lagi. Nah, yang ketiga baru akhirnya berhasil reclaim. Nah, kita nggak pernah bisa tahu berapa kali dia akan nge-fake out dulu. Itu reject lagi itu kapan kita nggak tahu ya. Nah, maka dari itu janganlah kita menebak-nebak, sabar saja, kita tunggu sampai minggu depan reject lagi atau enggak. Minggu kemarin kan reject nih. Nah, minggu ini reject lagi enggak? Gitu ya. Jadi PR besar dari Bitcoin di weekly close minggu depan adalah weekly close di atas dari 86.100 ya, di atas dari 86.100. Kalau itu bisa terjadi, berarti ya mulai pecah nih struktur yang tadinya dia membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini mulai terbentuk higher high. Nah, aset yang mulai pecah strukturnya itu adalah aset yang berpotensi untuk reversal. Seperti di sini ya. Kita bisa lihat strukturnya ini lower high, lower high, lower high, lower high. Sorry, ini bukan lower high ya, tapi lower high-nya sini. Lower high, lower high, lower high ya. Saat dia mulai pecah membuat higher high, nah ini adalah satu signal yang besar terhadap market bahwa ya kali ini bulls lebih kuat momentumnya gitu. Nah, di sini sama. Kalau sampai mulai pecah juga dari di sini lower high, lower high. Nah, kalau tiba-tiba membentuk higher high, nah itu juga sama sinyal yang mirip-mirip kayak di sini. Begitu, walaupun bedanya kalau sinyal di sini lebih kuat ya, karena BSB-nya juga berhasil mantul begitu ya. Ya udah, itu aja untuk di weekly-nya. Kalau untuk di daily kita bisa di sini ya, ini belum daily close. Jadi sabar ya, sabar. Ini juga belum weekly close. Kita jangan menganalisa dulu saat belum terjadi candle close. Begitu ya. Nah, jadi ya kita lihat saja apakah Bitcoin beneran bisa nggak daily close di atas dari 85.200-an. Karena ini sekali lagi, ini masih berjalan. Masih ada 12 jaman lagi ya dari pembuatan video ini sampai ke daily close. Nah, sebelum itu terjadi benar-benar daily close, santai aja begitu. Nah, setelah dia sudah close baru kita analisa lagi begitu ya. Oke, next kita langsung aja masuk ke indeks dolar dulu. Untuk indeks dolar kondisinya lanjut melemah, dan ya ini mungkin salah satu faktornya ya kenapa BTC hari ini bisa naiknya cukup signifikan ya, karena saat tapi saat indeks dolar itu melemah, kecenderungannya BTC akan lebih gampang untuk meningkat begitu. Gue udah sering bikin analoginya kan, DXY ini atau indeks dolar seperti pemberat kaki dari Bitcoin. Saat dikasih pemberat kaki lebih susah kan, jalan lebih susah, lari lebih susah, loncat lebih susah.
Nah, tapi saat pemberat kakinya ini mengecil ya, sama seperti indeks dolar yang mengecil, melemah, nah di situ BTC akan bisa lebih gampang untuk bergerak. Bukannya tidak bisa bukannya jadi bakal langsung terbang ya, enggak, tapi akan lebih gampang untuk bergerak. Nah, maka dari itu korelasinya seringkali saat indeks dolar melemah, BTC akan cenderung menguat gitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya, kemarin rally, hari ini rally lagi. Apakah kita akan lanjut membuat higher high atau tidak? Kita lihat dulu balance sheet. Untuk balance sheet kondisinya masih stabil, which is good ya. Nah, apakah the Fed beneran akan melakukan tapering atau cuma lip service doang? We'll see. At least for now sih ya, dia mulai netral lah, nggak turun lagi. Kemarin kan di Juni cuma bentar banget di Juni itu ya, Juni 2024. Kita bisa di sini ya. Di bulan Juni itu kan dia di tapering ya QT-nya. Mana sih? Nah, sini nih. Bentar banget kan? Udah dibanting lagi. Nah, udah dibanting lagi nggak guna ujung-ujungnya. Tapering kalau dibanting lagi ya hasilnya adalah altcoins ngapain? Menguat lagi begitu ya. Nah, ya udah kita tinggal lihat aja apakah nanti pelan-pelan the Fed mulai melunak, apakah mulai keluar kata-kata seperti kita akan mulai menghentikan QT ya, atau mungkin ada perbincangan soal QE, penurunan interest rate. Nah, kalau udah mulai keluar kata-kata yang cenderung dovish, nah itulah kita boleh mungkin sedikit lebih berharap altcoin season lebih dekat. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum ini netral, janganlah kita berharap yang aneh-aneh begitu ya, karena udah capek kan berharap-harap tapi hancur lagi begitu ya. Ingat, stick with 70-30 or 60-40. Tentunya yang besarnya yang BTC ya, jangan kebalik. Oke. Next kita masuk dulu aja ke news. Untuk news ini datang dari US ya, di mana ini nggak tahu ya lu ingat nggak? Kita udah pernah bahas juga MicroStrategy itu sekarang berubah nama jadi strategi doang ya, hanya strategi saja. Ini ada beberapa yang bingung, strategi apaan? Apakah si Saylor bikin perusahaan baru? Enggak ya. Jadi MicroStrategy diubah nama jadi cuma strategi aja ya. Nah dia menyatakan bahwa lebih dari 13.000 institusi ini ke expose ke BTC dan akan membeli BTC menurut si Saylor gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya, si Saylor ini menghint ya, memberikan satu hint itu ya. Mungkin kayak semacam kisi-kisi, bukan kisi-kisi juga sih ya. Ya pokoknya lu cari sendiri deh hint ya. Sorry gue hari ini rada foggy ya, kepala gue capek soalnya ya. Nah, jadi dia menghint bahwa BTC ini kemungkinan besar akan banyak dibeli lagi oleh institusi. Bahkan dia menyatakan ada 13.000 atau bahkan lebih dari 13.000 institusi yang sekarang punya exposure ke strategi, which is ya kita tahu sekarang strategi ini punya BTC dengan jumlah cukup besar, dan seringkali BTC ini menjadi kayak semacam proxy stok yang dipakai oleh ya para institusi untuk memiliki exposure ke BTC begitu ya. Dan ditambah lagi kita sudah tahu, ini kita udah pernah bahas cuman dulu lumayan lama ya. Jadi 14 April kemarin strategi ini juga sudah membeli lagi BTC sebesar 3.459 BTC dengan value sekitar 295 juta USD. Nah ini jadi total holdingnya, dari si strategi ini mencapai dari 531.644 BTC yang kurang lebih senilai 44,9 miliar USD ya. Nggak main-main ya. Ya, sudah tinggal kita tunggu saja nanti apakah nanti akan ada institutional FOMO begitu ya saat liquidity sudah mulai kembali. Karena gini, walaupun gua ngerti BTC secara bukannya BTC itu nanti bisa kayak emas. Bener, nanti at some point mungkin akan kayak emas, di mana akan menjadi safe haven ya. Tapi for now BTC ini masih dilihat sebagai risk on asset yang sangat risky, yang very volatile. Dan maka dari itu butuh liquidity ekstra juga untuk bisa lebih boom begitu ya. Tapi gini, hati-hati juga, jangan sampai kita berpikir bahwa nanti kalau udah misalkan sampai resesi emas aman. Nggak juga sih ya. Kita bisa di sini gold waktu lagi masa-masa recession itu tetap ada dropnya juga begitu. Jadi jangan sampai berpikir gini, wah udah nih gue beli gold gila-gilaan soalnya tahan resesi, tahan krisis. Kalau lu lihatnya long term, yes, gue setuju. Tapi kalau lu ngelihatnya short term gitu ya, lu lihat di sini deh. Di 2020 ya, di 2020 bulan Maret deh. Maret kan hancur banget tuh ya waktu Maret atau April. Ya dari situ lah. Nah, mana sih 2020?
Nah, daerah sinilah ya Maret. Oh, ternyata gold nggak terlalu parah. Tapi intinya apa? Intinya bukan berarti dia nggak akan ada volatility. Tetap akan ada volatility. Tetapi ya saat satu aset itu supply-nya inelastis, net issuance-nya juga cenderung predictable dan cenderung kecil terus, ya akan seperti emas dan seperti BTC juga at the end of the day. Tapi sekali lagi jangan sampai berpikir bahwa udah tenang aja ya, waktu lagi kondisi yang parah juga ya masih nggak ada pergerakan. Salah besar ya. Nih lihat di Maret seminggu ngedam 8%, ngedam selanjutnya tuh ngedrop lagi 2% begitu. Jadi boleh banget beli emas, tapi jangan sampai berpikir oh emas itu cuma naik doang nggak ada turun. Nggak ada aset yang seperti itu ya. Pasti ada masa-masanya di mana terjadi koreksi yang signifikan atau mungkin dump juga, apalagi dalam masa-masa ekonomi yang tidak pasti, makroekonomi yang berantakan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham ya. Boleh banget emas, dan emas historically speaking good, nggak ada masalah sama sekali. Tapi jangan sampai berharap dengan lu megang emas di masa-masa yang penuh gejolak, maka juga dia nggak akan ikutan drop gitu. Karena takutnya apa? Kebayang nggak lu beli emas terus lu aduh panic selling gitu, konyol banget kan? Ya. Oke. Beres. Next economic calendar untuk hari ini coba kita lihat dari US, kayaknya nggak ada deh. Coba kita cek ya. Hari ini Senin nggak ada ya karena sebenarnya memang masih libur juga untuk di luar ya. Dan ya udah sih ya, kayaknya mulai besok ya, mulai besok. Oh, besok juga belum ada. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk aja ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar loop sama-sama dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, buat lu yang buka posisi short dan yang pasang TP, walaupun hari ini ngepump, tetap udah beres. Harusnya udah profit ya. Minimal buat yang nggak nakal. Kalau yang nakal ya nggak tahu ya. Nah, di tes 1, di tes 2, target TP di EMA50 atau di struktur dulunya kena. EMA50 berarti profit 1,3%, di struktur 1,4 nyaris 1,5% lah. Ya intinya buat yang lu sudah buka posisi short harusnya udah kena target TP. Yang nggak kena target TP berarti antara bandel nggak pasang atau lupa. Ya apapun itu, mau lupa ataupun bandel ya jadikan pembelajaran ya. Oke, next ya, belum ada setup lagi karena udah naik ke atas. Ya, mungkin besok bisa ada setup kalau sampai dia daily close di bawah dari 87.216 ya. Oke, untuk posisi spot ada di, sebenarnya masih sama ya untuk posisi spotnya. Masih di MA50 atau di angka 84.055 USD, MA20 dan juga di angka 82.525 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kemarin sayangnya ini kan retest pertama nih. Sayangnya hari ini tidak terjadi retest kedua. Padahal kalau retest dulu kedua baru naik TP.
Tapi enggak, ya sudah. Berarti apa artinya? Belum rezeki. Kalau belum rezeki ya jangan dipaksakan. Oke. Jadi untuk posisi futures masih belum ada setup, kita tunggu besok ya. Sebenarnya kalau dia daily close di bawah dari EMA 20 atau struktur resisten ini di 1644, ada potensi buat buka short ya. Tapi ya sabar aja, kita tunggu dulu sampai terjadi daily close-nya ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 1576,7, lalu ada juga di 1536,9 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, bukan sesi pertama ya, ini cuma DCWT aja karena hari ini udah nggak ada lagi ya. Wejangan aja untuk para newbies ya, jadi ayo kita punya komitmen, punya konsistensi gitu. Karena kalau mau ngomong jujur hari ini gue males banget buat bikin konten ya, capek secara mental ya, karena ya tiba-tiba banget. Kemarin gue dengar berita berkabung itu, terakhir gue dengar masih baik-baik aja, masih membaik gitu ya, atau ya lebih tepatnya udah mulai membaik, tiba-tiba boom ya. Dan jujur males, capek gitu ya, apalagi habis udah travel ya. Tapi ya itu dia ya, saat kita sudah mau berkomitmen terhadap sesuatu, jangan cuma sekedar di mulut aja ya, jangan cuma sekedar kalau lagi bisa aja, tapi kalau lagi waktunya dulu dites untuk komitmen lo, ya lo harus siap begitu ya. Dan itu bukan cuma buat urusan investing, tapi untuk keseluruhan hidup gitu. Saat kalau lo nggak bisa menjaga komitmen lo kan berantakan, mulai dari relationship begitu ya. Orang selingkuh, apa sih? Itu permasalahan apa? Oh, nakal. Ya, nakal bukan itu permasalahan lu nggak bisa berkomitmen gitu ya. Wah, bisnis gagal mulu ya, kenapa? Ya ini soalnya gue ada banyak kerjaan lain. Oh, itu artinya apa? Lu tidak bisa berkomit terhadap satu hal gitu. Jadi komitmen ini bukan cuma urusan trading doang begitu. Dan gue udah sering bilang juga, gue belum pernah ngelihat sekalipun orang yang trading dan investment yang hidupnya berantakan, nggak bisa berkomitmen, wah semuanya tuh alang kadut gitu ya, semuanya asal-asalan, semuanya just wing it begitu ya. Gue nggak pernah lihat ada satupun yang berhasil. Semua investor yang gue lihat, semua trader yang sukses yang gue lihat, itu adalah orang-orang yang rapih dalam hidupnya, bahkan cenderung lebih rapi daripada biasanya. Begitu. Jadi ya ayo ya, mungkin kalau lu bener-bener bang, gue buta banget bang, gue nggak ngerti apa-apa sama sekali mengenai investing dan trading. Ya mungkin lu bisa coba dengan membenarkan dulu bebenah kehidupan lu dulu sendiri deh begitu ya. Apakah rumah lu kayak kapal pecah begitu, apakah semua schedule lu di wing it, dihajar aja gitu, nggak pakai planning. Nah itu dibenerin pelan-pelan. Habit itu akan membiasakan lu untuk ya lu lakukan itu juga di trading, di SOP trading lu maupun juga porto buat ya investment lu in general gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Apa yang lo taburkan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.